Terima kasih Anda masih di Gelar Perkara. Tersangka MT mengelabui masyarakat dengan mencantumkan nomor registrasi usaha hingga komposisi bakso terbuat dari daging sapi pilihan pada kemasan. Mungkin di antara Anda pernah mengetahuinya. Lantas bagaimana cara mengenali bakso berbahan daging sapi murni? Simak ulasannya berikut ini. Konsumen itu taunya ini adalah bakso daging. Padahal konsumen sendiri mungkin ada yang punya penyakit-penyakit tertentu yang bisa picu ketika dia makan makanan yang mengandung purin gitu ya. Ini kan mengandung purin. Jadi asam urat menjadi semakin tinggi atau sakit-sakit penyerta yang lain. Ini bisa dilihat dia agak kenyal, agak lembek, dan ini kenyalnya berbeda, seperti lebih padat dan seperti lebih terlihat tekstur dagingnya ya? Iya, benar. Kalau ini dipegang pun udah kenyal-kenyalnya beda. Terungkapnya kasus bakso kemasan berbahan jeroan yang dijual sebagai bakso sapi dengan merek Samba mendorong kami mencari tahu seperti apa kemasan bakso sapi ini. Kami menelusurinya melalui internet. Saudara, inilah bakso sapi kemasan bermerek Samba yang ternyata terbuat dari jeroan sapi, bukan daging sapi murni, seperti klaim yang tertera pada label kemasan. Pada kemasan bakso sapi merek Samba ini, tercantum label halal MUI dan nomor registrasi produk yang diketahui telah kadaluarsa. Produk ini dijual sebagai bakso sapi segar dan dibuat dari daging sapi pilihan. Padahal terungkap, bakso merek Samba dibuat dari bahan utama jeroan dicampur kerongkongan sapi. Terbukti, pelaku menjual produk makanan yang tidak sesuai dengan klaim yang tertulis pada kemasan. Kriminolog menyebut yang dilakukan pelaku tergolong pemalsuan produk. Pelaku mengelabui masyarakat demi mendapat keuntungan berlipat. Pemalsuan itu ada dua macam. Ada dilusi. Dilusi itu adalah mencampurkan bahan yang kualitasnya lebih rendah dari bahan yang ditawarkan. Ini kan penawarannya adalah bakso sapi ya, tapi ini diganti dengan jeroan. Itu namanya dilusi. Yang satu lagi adalah substitusi. Substitusi itu mengganti. Jadi antara mencampur dan mengganti. Karena bagaimanapun juga mencampur atau mengganti itu pasti akan menurunkan kualitas produksi dari barang itu. Jadi ini yang membuat masyarakat menjadi rugi. Ruginya sih mungkin tidak besar dan tidak pada saat itu juga. Tetapi ini termasuk dalam kerugian imaterial. Disebut dengan tindak kriminal kalau seseorang itu melakukan penipuan atau kebohongan terhadap orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, ini sudah dianggap sebagai sebuah penipuan. Penipuan dalam makanan olahan, seperti kasus daging sapi berbahan jeroan, tidak bisa dianggap sepele. Lantaran bisa berdampak pada kesehatan konsumen. Kalau kita lihat bahannya masih jeroan. Jeroan itu masih bahan halal gitu ya. Tidak ada bahan-bahan yang dicampurkan, misalnya komposisi dari bahan kimianya itu lebih besar atau bahan-bahan yang non halal gitu. Tetapi kita harus tahu bahwa konsumen itu taunya ini adalah bakso daging. Padahal konsumen sendiri mungkin ada yang punya penyakit-penyakit tertentu yang bisa picu ketika dia makan makanan yang mengandung purin gitu ya. Ini kan mengandung purin. Jadi asam urat menjadi semakin tinggi atau sakit-sakit penyerta yang lain. Nah, ini sangat merugikan masyarakat. Agar kasus serupa tidak kembali terulang, perlu adanya penindakan dan sanksi tegas terhadap peredaran makanan olahan kemasan di pasaran. Sanksi. Ketika sanksi tidak ditegakkan, maka para pelaku baru akan bermunculan karena menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat biasa dan bisa diterima oleh masyarakat. Kejahatannya kejahatan kecil, tidak membahayakan nyawa dalam waktu dekat dan bisa diterima oleh masyarakat. Begitu. Sejalan dengan itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendorong pihak berwenang bekerja sama meningkatkan pengawasan terhadap makanan olahan yang dijual di pasaran. Kita mendorong juga aparat penegak hukum bisa membongkar lagi kalau misalkan ada kasus serupa seperti ini. Dan juga memang kita mendorong adanya suatu penegakan hukum maupun sanksi yang tegas bagi para pelaku sehingga ini menimbulkan efek jerah. Makanan olahan juga bukan bagaimana pemerintah daerah
Juga bisa melalui dinas kesehatan bisa melakukan uji maupun juga bagaimana pengambilan sampel yang beredar di pasaran, khususnya makanan olahan. Bagaimana sebenarnya Pemda juga bisa ikut turut dalam hal ini untuk mengawasi bersama. Bagi masyarakat, agar tidak tertipu saat membeli produk bakso sapi kemasan atau produk makanan olahan lain, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, cek kemasan. Pastikan kondisinya bagus, tidak rusak. Berikutnya, selalu cek label. Biasanya, produsen mencantumkan komposisi makanan hingga sertifikat halal. Cek izin edar. Pastikan produk makanan memiliki izin edar BPOM. Lalu, cek tanggal kadaluarsa. Nah, pastikan kalau membeli suatu barang-barang yang produksi, maka harus toko yang tersertifikasi dan juga legal. Gitu. Yang kedua adalah sebenarnya dari harga. Nah, harga itu juga sebenarnya juga bisa mencirikan bagaimana barang ini asli atau palsu. Tentunya kalau misalnya produksi harga bakso sapi sudah mahal, itu nggak mungkin juga dijual harga murah. Nah, ketika ada harga murah, konsumen juga patut curiga di sana. Ada dua cara untuk memastikan sebuah produk benar-benar memiliki izin edar Badan POM. Pertama, menggunakan komputer atau laptop. Cek melalui tautan resmi Badan POM, yakni cekbpom.pom.go.id. Klik menu produk dan pilih kategori. Masukkan kata kunci, lalu klik cari. Jika produk telah terdaftar di BPOM, akan muncul informasi lengkap terkait produk. Cara berikutnya, install aplikasi BPOM Mobile pada smartphone Anda. Buka aplikasi BPOM Mobile. Pada layar akan muncul beberapa opsi pencarian sesuai kebutuhan. Mulai dari nomor registrasi hingga nama produk. Anda tinggal ketik pada isian kata kunci pencarian. Nah, agar tidak tertipu saat membeli produk bakso sapi kemasan, kita juga perlu mengetahui ciri-ciri bakso yang terbuat dari daging sapi asli. Baru-baru ini, kami menemui seorang pengusaha warung bakso di Jakarta Selatan. Wagino telah menjalankan usaha warung baksonya selama 48 tahun. Saya mengajak Anda untuk belajar secara singkat dan sederhana mengenali bakso berbahan daging sapi asli. Bisa dijelaskan mungkin Pak perbedaan bakso yang saya bawa ini dengan bakso buatan Bapak? Oh iya, terima kasih. Kita lihat itu dalamnya aja kita potong sebentar, potong, mau lihat di dalamnya gimana ya. Ya, ini udah enggak. Kayak kenyalnya itu kurang. Kalau daging campuran itu kenyal pun kurang. Campurannya banyak kalau ini. Jadi enggak murni daging asli semua ini. Nah, sekarang mungkin kita bisa bedakan dengan bakso daging yang Bapak buat. Ya. Ya, ini yang punya saya ini digunting pun beda. Kenyalnya pun beda. Kalau daging yang asli yang murni itu beda, tuh dalamnya agak merah itu kelihatan kan. Berarti kalau secara kasat mata ya Pak, selain dari warnanya yang juga bakso kemasan ini jauh lebih pucat dari bakso yang Bapak buat ini, teksturnya juga sangat jauh berbeda ya Pak. Ini bisa dilihat dia agak kenyal, agak lembek, dan ini kenyalnya berbeda, seperti lebih padat dan seperti lebih terlihat tekstur dagingnya ya. Iya, bener. Kalau ini dipegang pun udah kenyal-kenyalnya beda. Jadi memang selain dari warnanya, kalau bakso kemasan yang tadi saya bawa itu memang terlihat jauh lebih pucat ya Pak. Ya, dan pucat. dari teksturnya juga tadi saat Bapak belah, ini tuh terlihat lebih lembek begitu ya. Kalau bakso yang Bapak buat itu terlihat banyak seratnya. Agar tidak menjadi korban penipuan saat membeli produk makanan olahan dalam kemasan, diharap masyarakat terlebih dahulu mengenali produk makanan olahan yang akan dibeli. Kasus penipuan bakso sapi menjadi peringatan bagi pihak-pihak berwenang untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk bakso ataupun makanan olahan lain dalam kemasan yang beredar di pasaran.
Masyarakat harus lebih teliti dalam membeli dan memilih produk-produk makanan olahan yang beredar di pasaran. Pastikan produk tersebut sudah mengantongi izin BPOM dan memiliki sertifikat halal resmi. Malaika Kridaman, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta.